Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baiklah, untuk materi kali ini Bu Ani akan melanjutkan bab Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita kan sudah membahas Khulafaur Rasyidin itu apa, kemudian siapa saja Khulafaur Rasyidin, terus profil-profilnya ya. Cuman kemarin kita masih membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali. Baiklah, kita ke Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qarh bin Roza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya jelas bernama Khattab bin Naufal, sedangkan ibunya adalah Hantamah bin Hashim. Beliau lahir di kota Makkah, berasal dari suku Adi. Nah, garis keturunan Umar bin Khattab dengan Rasulullah ini ternyata bertemu ya. Jadi masih ada silsilah keluarga. Bertemunya pada Ka'ab ya. Nah, Umar ini terlahir dari keluarga yang kaya raya, keluarga bangsawan. Selain itu, Umar juga bisa menulis dan membaca. Jadi ketika itu menulis dan membaca itu merupakan sesuatu yang sangat langka di kalangan masyarakat Makkah, karena tidak semua orang punya biaya untuk belajar ketika itu. Nah, dari sini ternyata Umar ini bukan hanya sifatnya yang keras, bukan hanya ototnya aja yang ditonjolkan ya. Jadi ternyata beliau itu punya otak yang sangat cerdas. Akhirnya beliau dikenal dengan nama Abu Faiz. Nah, ketika peperangan sering memenangkan itu beliau disebut dengan singa gurun pasir. Kemudian keberanian beliau, ketegasan beliau terhadap sesuatu itu dikenal dengan sebutan Abu Hafaz. Nah, bagaimana peristiwa masuknya Islamnya Sayyidina Umar? Jadi ketika itu Sayyidina Umar ini mendapat tugas dari salah satu petinggi Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Jadi di tengah beliau mencari Rasulullah untuk membunuh Rasulullah tadi, dihadang oleh salah satu orang kafir. "Wahai Umar, kamu hendak membunuh Nabi Muhammad, padahal adikmu sendiri Fatimah masuk Islam." Mendengar kabar seperti ini, akhirnya beliau ingin membuktikan beneran apa enggak ini kabar. Akhirnya beliau nyamperin ke rumahnya Fatimah, bukan Sayyidah Fatimah ya, ini Fatimah lain lagi. Nyamperin ke adiknya Umar, namanya Fatimah. Ternyata beneran ketika mendekati rumahnya, beliau mendengar sayup lantunan Al-Quran. Ketika itu Fatimah membacakan surah Toha ayat 1 sampai 8. Ketika itu langsung naik hitam Sayyidina Umar. "Kok bisa kamu seperti ini? Padahal saya sangat membenci dan memerangi agama Islam." Saat itu Umar mau merebut mushaf yang dipegang atau yang dibaca sama Fatimah tadi. Kemudian Fatimah melarang, "Jangan, kalau kamu mau membaca ini, bahkan memegangnya saja, kamu harus dalam keadaan bersuci." Akhirnya Fatimah menyuruh Umar untuk mandi terlebih dahulu. Setelah mandi baru diperbolehkan memegang mushaf tersebut. Nah, beneran ketika itu Umar membaca surah yang dibacakan Fatimah tersebut. Ternyata petunjuk Allah datang ketika itu. Hatinya Umar bergetar saat itu juga, langsung mencari Rasulullah. Gak pakai kata-kata, langsung nyari Rasulullah, menanyakan keberadaannya Rasulullah. Kemudian sama Fatimah dijawab, saat ini Nabi Muhammad berada di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Kemudian Umar berangkat ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Saat itu saat itu masih
keadaannya lagi berkecamuk ya. Jadi para algojo masih mengejar-ngejar Rasulullah. Jadi masih buronan, sifatnya Rasulullah itu masih buronan. Di tengah-tengah polemik seperti itu, ternyata Umar bin Khattab menyatakan keislamannya dengan Rasulullah. Alangkah senangnya ya Rasulullah mendengar kabar seperti itu. Karena di satu sisi beliau dikejar-kejar orang, kemudian di satu sisi pimpinan, bisa dibilang Umar bin Khattab ini adalah pimpinan para orang kafir Quraisy karena sifat kerasnya beliau itu masuk Islam, seneng Cah. Akhirnya keislamannya Umar bin Khattab ini menyebar luas ke seantero Makkah. Saat itu yang namanya kepedeannya orang-orang kafir Quraisy itu langsung surut. Kenapa? Karena Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Jadi satu persatu banyak yang ikut masuk Islam, bahkan istri dan anak-anaknya Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini ya, meskipun sifatnya yang tegas, keras, disiplin tinggi, ternyata Umar bin Khattab ini mempunyai sisi kelembutan. Apa sisi kelembutannya Umar bin Khattab? Itu ketika beliau mendengar lantunan surah Al-Quran, beliau langsung menangis seketika. Nah itu loh ya, meskipun di luar tampaknya beliau keras, beliau tegas, ternyata ketika mendengarkan surah Al-Quran beliau langsung luluh hatinya. Nah kemudian Umar bin Khattab seperti biasa melanjutkan dakwah Islam ya, menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah dan juga memerangi orang-orang kafir Quraisy yang membangkang. Nah ketika itu banyak juga yang nggak suka dengan Umar bin Khattab, dan ternyata Sayyidina Umar bin Khattab ini meninggal ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ketika melaksanakan sholat. Jadi ketika itu meninggalnya Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Dzulhijjah 23 Hijriah. Kemudian profil yang selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi, dan ibunya adalah Arwah binti Quris bin Rabi'ah, yang dilahirkan pada tahun 576 Masehi di Taif, tahun kelima setelah kelahirannya Rasulullah. Jadi 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Sebelum masuk Islam dia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati. Jadi meskipun dia kaya raya, bukan tipe orang yang sombong dengan kekayaannya ya. Beliau masuk Islam lewat siapa? Kok bisa mengenal Islam lewat siapa? Beliau ternyata masuk Islam berkat keislamannya Abu Bakar. Nah, ketika itu beliau langsung masuk Islam, dan ketika masuk Islam bukan hanya masuk aja, ternyata juga membantu perjuangan Islam saat itu. Bahkan kedermawaannya ini hampir sepertiga kekayaannya ini disumbangkan kepada perjuangan Islam. Nah, Utsman bin Affan ini terkenal dengan termasuk tokoh terkenal karena hampir beberapa peristiwa penting dalam Islam itu tokoh utamanya adalah Utsman bin Affan. Yang pertama masalah hijrah, ya kan, seperti yang kalian tahu, hijrahnya Rasulullah, ya, pindahnya Rasulullah ke Habasyah yang pertama kali itu merupakan karena sesuatu yang paling penting. Jadi dikit-dikit dalam Islam ya, dalam Islam itu sering ditandai sebelum hijrahnya Rasulullah, setelah hijrahnya Rasulullah. Pokoknya dikit-dikit hijrahnya Rasulullah gitu loh. Nah, dari sini ternyata siapa tokohnya hijrah pertama kali, yaitu Utsman bin Affan dan istrinya, bahkan sampai 2 kali ke Habasyah kan. Selain itu, selain hijrah ada perang Badar. Cuman di sini Utsman bin Affan terkenal karena nggak ikutnya, tapi kan nggak ikutnya karena merawat
istrinya yang sedang sakit ya. Jadi ketika itu Sayyidatuna Ruqayyah itu sedang sakit, ketepatan saat itu perang Badar. Akhirnya mau nggak mau Sayyidina Utsman ini tidak bisa mengikuti perang Badar untuk merawat istrinya yang sedang sakit. Nah, kemudian setelah merawat istrinya ternyata Sayyidatuna Ruqayyah meninggal, dan kemudian beliau menikah lagi dengan adiknya Sayyidatuna Ruqayyah, jadi anaknya Rasulullah yang kedua, yaitu Sayyidatuna Ummu Kulsum. Nah, dari dua istri ini tadi kan sama-sama anaknya Rasulullah, akhirnya beliau dikenal dengan nama Dzulnurain, yaitu yang mempunyai dua cahaya. Terus selain itu juga ada juga perjanjian Hudzaibiyah. Jadi perjanjian Hudzaibiyah itu di sini Utsman bin Affan itu menjadi utusan ya. Jadi beliau itu diperintah sama Rasulullah untuk menghadiri perjanjian Hudzaibiyah di Makkah dengan orang kafir Quraisy. Terus ketika Utsman bin Affan di Makkah ketika melaksanakan perjanjian Hudzaibiyah, ternyata orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah itu bikin fitnah di kalangan orang-orang yang ada yang bersama Rasulullah. Fitnahnya apa? Jadi padahal Sayyidina Utsman bin Affan ini masih sehat walafiat. Dikabarkan Sayyidina Utsman sudah meninggal. Otomatis Rasulullah kan panik, bukan kok bisa lagi perjanjian Hudzaibiyah sama-sama. Kalau biasanya perjanjian itu kan tidak ada peperangan, kok bisa ini meninggal gitu loh. Akhirnya sumpah setia tadi untuk membela Islam tadi itu sudah sampai titik penghabisan ya, sudah mencapai pada titik penghabisan yang dikenal dengan Baitul Ridwan. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini ketika menjadi khalifah itu usianya sudah tua ya, sudah 70 tahun. Jadi saat itu meninggalnya Rasulullah ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Utsman usianya 58 tahun. Ketika Utsman diangkat sebagai khalifah, usianya 70 tahun, dan meninggalnya Sayyidina Utsman itu usianya 82 tahun. Ya, beliau meninggal dibunuh juga ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seperti yang kalian tahu, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah saudaranya Rasulullah, misanan ya. Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan luas ilmunya, baik budi pekertinya. Kenapa? Karena dari kecil bersama Rasulullah, sama Rasulullah dididik. Kan ketika itu ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya, ayahnya beliau itu merupakan seorang yang miskin. Akhirnya dirawat oleh Rasulullah dari kecil, dididik Sayyidina Ali dari akhlaknya, kemudian ilmunya, semuanya dididik. Akhirnya ada kata-kata, kalau kalian pernah dengar, Rasulullah pernah bilang, ana Madinatul Ilm wa alihi babuha. Rasulullah itu bagaikan kotanya ilmu, sedangkan pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu belajar Islamnya itu dari kecil. Kalau sahabat-sahabat lain kan ketika mereka masuk Islam, kalau Sayyidina Ali dari kecil ya. Terus beliau juga mendapat julukan dari Rasulullah, jadi julukan kesayangan ya, kenang-kenangan dari Rasulullah. Apa itu? Yaitu Abu Turab, tuan tanah. Kemudian yang bikin perannya Sayyidina Ali ini wah, itu apa lagi? Yaitu beliau diambil menantu oleh Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ini menikahi putrinya Rasulullah yang terakhir, yaitu Sayyidah Fatimatul Zahra, yang nantinya menghasilkan seorang putra, dua putra, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, peranan Sayyidina Ali itu sangat besar ya. Selain untuk membela Islam, juga perjuangan beliau ketika Rasulullah berangkat hijrah. Jadi ketika itu rumahnya Rasulullah dikepung oleh para Al-Ghujo untuk membunuh Rasulullah. Nah,
Ketika itu Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di dipannya Rasulullah. Nah itu kan taruhannya nyawa ya kan. Nah itu peran yang paling besar. Kemudian di tengah-tengah kepemimpinannya itu mulai sistem politiknya Makkah ketika itu sudah mulai gonjang-ganjing ya antara Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah beneran ternyata Sayyidina Ali ini mundur bukan karena sudah ajal tapi karena dibunuh oleh salah satu musuhnya. Jadi ketika itu Sayyidina Ali meninggal dalam usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam. Baiklah, cukup sekian materi SKI kelas 1 hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.